Di tengah kota Yogyakarta, berdiri sebuah rumah sakit yang mengedepankan pelayanan modern, aman, dan penuh empati. RSKB Anur Yogyakarta, pusat layanan bedah yang menggabungkan teknologi medis terkini dengan kenyamanan pasien sebagai prioritas utama. Di poli eksekutif, setiap pasien mendapatkan pelayanan secara personal dengan fasilitas lengkap, termasuk pemeriksaan penunjang berteknologi tinggi. Semua demi memastikan diagnosa yang cepat, akurat, dan nyaman. Didukung tim dokter ahli dan peralatan bedah berstandar tinggi, kami memastikan setiap tindakan berjalan dengan presisi dan keamanan maksimal. Kenyamanan dan privasi menjadi prioritas kami. Ruang perawatan VIP dirancang untuk menghadirkan ketenangan dan rasa aman selama masa pemulihan. RSKB Anur Yogyakarta mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan terbaik bagi setiap pasien. Yang baik antara tenaga kesehatan di berbagai lini pelayanan. Melalui seminar singkat selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang berbagi ilmu dan pengalaman klinis khususnya dalam mengenali tanda dan gejala kolik ureter, pendekatan diagnosis, serta prinsip penata laksanaan awal, sehingga dapat membantu kita semua dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu sejawat dalam kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama pada hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam praktek klinis sehari-hari. Tanpa berpanjang kata, marilah kita mulai kegiatan seminar daring jeda praktek RSKB Anur Yogyakarta pada pagi hari ini. Materi yang akan disampaikan pada sesi kali ini yang membahas tentang kolik ureter. Untuk itu, saya merasa sangat terhormat dalam dapat menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya, yang akan berbagi pengetahuan, pengalaman klinis, serta poin-poin praktis dan aplikatif dalam menghadapi kasus kegawatan di lapangan. Tanpa berpanjang kata, marilah kita sambut dan persilahkan kepada Dr. HR Danarto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, untuk menyampaikan materinya. Kepada Dr. Danarto, waktu dan layar kami persilahkan, dokter. Terima kasih Dr. Irfan sebagai co-host pada siang hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para peserta, pada kesempatan siang atau pagi hari ini, saya dapat permintaan untuk menyampaikan kolik, secara awam namanya kolik renal, tapi sebetulnya kolik itu bisa dari ureter maupun renal sendiri. Nah, jadi para peserta, pada kesempatan ini saya akan mengurai apa toh yang terjadi nyeri itu. Oke, next. Nah, jadi definisinya nyeri pinggang hebat yang datangnya mendadak, hilang timbul atau intermittent, yang terjadi akibat spasma otot-otot polos untuk melawan suatu hambatan. Apa yang terjadi sebetulnya secara teoritis, apa yang menyebabkan sakit ini, itu sebetulnya karena ada sumbatan, maka timbul namanya ischemik. Ya. Jadi di situ venanya tersumbat, maka terjadi hipoksi, gitu ya. Oksigennya turun. Oleh karena oksigennya turun, maka akan terjadi nyeri. Nah, nyerinya hebat. Ini kalau teman sejawat pernah mendengar, ada kalau di bagian bedah umum ada hernia yang namanya hernia encarcerata. Jadi itu terpuntir gitu ya, terpuntir gitu atau terjepit sehingga pembuluh darah di usus yang terjepit itu
akan tidak memberikan oksigen pada dindingnya, maka terjadi ischemik ya. Ischemik itu sakit, nyeri hebat sekali. Sama, peristiwa ini sama dengan yang ada di ureter maupun yang ada di ginjal. Nah, kalau di ureter jelas ya, salurannya kecil, jadi kalau ada sumbatan nanti langsung akan mengembang ya, ureternya mengembang, kemudian akan menjepit dari venanya. Jadi kalau arterinya terjepit, ya biasa aliran banyak, terus venanya terjepit, nah, akibatnya terbendung, jadi terjadi hipoksia. Hipoksia ini yang menyebabkan nyeri. Maka dulu dianggap bahwasanya nyeri ini karena sumbatan. Jadi maka zaman dulu diberikan obat-obat antispasmodik. Ya, jadi kalau ada orang kolik ya nyeri gitu maka diberikan obat antispasmodik. Tapi ilmu bertambah berkembang. Ternyata itu terjadi ischemik. Maka kita akan memperbaiki ischemik itu biasanya karena ischemik itu pakai yang muncul adalah prostaglandin. Maka obat-obat yang kita berikan adalah antiprostaglandin. Nah, kalau itu diberikan, maka biasanya akan mereda. Tapi beda kalau yang dikasih antispasmodik, dulu ada spasminal, ada macam-macam itu ya, ada yang mereknya banyak sekali. Itu memang untuk kolik tidak menyelesaikan masalah. Maka poinnya di sini, poinnya jadi kita harus memberikan obat-obat yang apa itu antiprostaglandin. Nah, obat apa itu yang ada antiprostaglandin? Biasanya obat-obat yang ketoprofen dan sebagainya jenis itu ya, jenis ketorolak dan sebagainya itu yang bisa menyebabkan nyerinya hilang. Nah, biasanya nyeri itu kalau itu di ureter, nah itu tergantung letaknya. Kalau sumbatannya itu paling bawah ya, ureter paling distal, biasanya dia akan nyeri, nyeri hebat dan kadang-kadang menjalar sampai kalau wanita pada labium mayor atau paha, kalau laki-laki biasanya ke testis. Nah, nanti kalau teman sahabat melihat, nah, atau ada keluhan pasien datang dengan nyeri testis misalnya gitu ya, nyeri testis loh. Nanti kita lihat testisnya kok enggak ada apa-apa. Radang nggak ada, dipegang ya tenang-tenang aja. Ya ini hati-hati, maka ini ada satu hambatan, nanti sumbatan pada ureter distal. Nah ini seringkali terkecoh, seolah-olah ada sesuatu, mungkin infeksi dianggap dikasih antibiotik dan sebagainya. Enggak, jadi apa yang kita lakukan, maka kita harus memastikan bahwa itu ada sumbatan. Nah, kalau itu posisinya ada di tengah, biasanya ya ada di perut tengah gitu, akan rasa gitu. Nah, kalau itu di proksimal, biasanya akan menyebar ke sekitar daerah umbilicus ya. Nah, itu kok nyerinya kok ada nyeri pinggang, ada nyeri perut. Nah, ini waspada ya teman sejawat semuanya waspada. Oh, ini kita lihat ginjalnya, apakah ini ada sumbatan, ada tandanya apa hidronephrosis. Kalau ada hidronephrosis, wah ini bahaya, ini ada sesuatu ini. Nah, kalau tidak ada hidronephrosis, nah ini yang jadi persoalan. Tapi ini kaliknya kok agak gede, nah itu namanya hidrokalik. Itu bisa kolik, ya. Misalnya ada batu yang nyoba di pintu kalik itu bisa terjadi kolik, ya. Jadi tapi itu di pinggang, itu rasanya di pinggang. Walaupun tadi yang proksimal juga di pinggang juga. Maka cara membuktinya kan begitu. Jadi eh, rasa itu akan dirasakan pasien pelan-pelan. Kalau anamnesa pelan-pelan. Sakitnya di mana? Nah, kolik itu biasanya kan hilang timbul tergantung tadi. Kalau misalnya sumbatan itu parsial, nah ketika sumbatan hipoksia ya terjadi nyeri. Setelah itu nggak ada lagi. Ya, kalau itu lolos, dia nggak ada tekanan lagi, nggak ada apa itu gencetan dari fasa tadi, maka nyerinya akan hilang lagi. Next, saya kira lanjut. Nah,
Apa yang bisa terjadi? Ya, biasanya ya ini jadi kemungkinan ya ada infeksi yang menyebabkan aliran di situ terganggu, maka akan nyeri. Ya, ada tumor, misalnya tumor ginjal tadi ya, nyumbat, nyumbat kaliknya ya akan terjadi nyeri itu. Nah, pada struktur uretra itu bisa terjadi karena dia akan terjadi residu urin ya, residu urin yang banyak sekali kadang-kadang sampai reflux itu bisa masa-masa di ginjal. Appendicitis itu kadang-kadang hampir mirip ya, hampir mirip dengan tapi posisinya di kanan. Maka seringkali keliru apakah ini kolik ureter, apakah appendicitis. Karena appendicitis itu terjadi sumbatan juga kan, sumbatan batu, maka terjadi ischemic, maka terjadi nyeri. Nah itu harus dibedakan. Termasuk kista varium diverticulitis ya, divertical dari Meckelly biasanya ya, divertical Meckelly yang menyebabkan nyeri yang hebat. Ini seringkali menyebabkan satu kekeliruan yang tentunya waspada teman-teman. Nah, kemudian anamnesis hari hati-hati jadi ditanya yang jelas posisinya di mana, kejadiannya kapan, diobati apa belum ya. Kemudian pemeriksaan fisik tadi dilihat nyari ketok apa enggak dan sebagainya. Kalau APP yang kita pegang itu di vertikal biasanya enggak jelas ya di nyarinya di sekitar umbilikus gitu ya. Kemudian Kristopharium mirip dengan APP ya, ya itu bisa mirip sekali. Kemudian eh, riwayat penyakit yang pernah diderita apa? Perlu ditanya karena ini menyangkut misalnya kan batu kan berulang-ulang ya, udah pernah keluar batu dan penyakit batu ini berulang-ulang ya. Terus sedangkan apa yang sering dikonsumsi mungkin ya makan apa itu barang-barang apa itu jeroan apa jengkol, apa pete itu memang bisa. Asam jengkolat itu bisa terjadi menyebabkan gitu. Next, lanjut. Nah, ini bagaimana penegakan diagnosis tadi ya, diagnosis yang baik ya, pemeriksaan fisik ya, status lokasinya di mana ya, kemudian pemeriksaan urinalisis. Pada urinalisis itu yang dilihat ya, kalau ini kita curigai ada di saluran kencing itu ada enggak hematuri, hematuri ya. Kalau hanya leukosit aja ya, tidak ada eritrosit ya ini pada infeksi ya udahlah. Sementara dikasih antibiotik bisa kalau bakteri positif. Tapi kalau udah ada eritrosit plus maka harus ada kejar. Minimal dilakukan USG ya. USG, oh ada itu proses apa tidak atau ada massa apa tidak ya. Nah, kemudian dilanjutkan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu biasanya yang diutamakan adalah ureum kreatinin ya, asam urat. Ya, ureum kreatinin asam urat tiga itu harus diambil. Kemudian foto polos abdomen itu bisa lihat kalau itu batunya opak maka akan bisa kita lihat. Tapi kalau itu lusen ya agak sulit maka perlu dilakukan IVP ya. IVP butuh ureum kreatinin yang baik ya. Ureum kreatinin normal baru biasanya dokter radiologi itu kalau kreatinnya 2 itu biasanya nggak mau. Sebetulnya nggak apa-apa ya dengan kreatinin 2 itu nggak apa-apa. Cuma harus nunggu. Nanti ada foto lead foto namanya. Harus nunggu karena apa? Nanti distribusi kontras itu akan agak sedikit lambat. Tapi bisa lihat. Jadi bukan, oh ini kreatinnya tinggi nanti bahaya terhadap orang enggak. Sebetulnya nggak kelihatan ya karena apteknya itu nggak kelihatan kalau kreatinnya tinggi itu nggak kelihatan ya supaya kelihatan ya ditunggu agak lama. Nah, memang membutuhkan waktu yang banyak atau dilakukan CT scan ya, CT scan CT uro ya pakai kontras ataupun non kontras perminta gitu. Lanjut. Next ya. Nah, kalau ini ketemu batu, maka tata laksananya tergantung ukuran batunya. Ukuran batunya kurang dari eh, setengah mili ya, setengah mili atau 5 mili kalau setengah bukan setengah senti atau 5 mili. Karena diameter yang paling kecil itu 5 mili ureter itu ya. Maka biasanya kalau 5 mili ini bisa keluar sendiri. Bisa keluar sendiri tapi ya kadang-kadang nyeri. Maka diberikan
analgetik NSAID ya tadi yang antiprostaglandin itu NSAID tadi. Nah, maka tergantung profesinya ya. Kalau ini profesinya pilot gitu ya, yang harus serius gitu ya kan nggak boleh masuk mau mendarat itu kolek gitu gimana pesawatnya nanti. Nah ini maka itu langsung ditawarkan aja, dihilangkan batunya supaya segera hilang. Nanti Anda apa itu mengendarai pesawat tidak bahaya. Semuanya hal-hal yang harus eh, kerjaan yang cepat. Misalnya pembalap apa kolek terus gimana nabrak ya. Ya, jadi jatuh itu. Maka tergantung profesinya, profesi apa. Jadi kalau saya bertanya gitu, udahlah langsung dihilangkan aja. Langsung dihilangkan aja. Sekarang kan praktis aja, mungkin ya sehari bisa dihilangkan mobilisasi. Setelah itu Anda bisa aktivitas lagi. Nah, kalau tadi dikasih NSAID nggak bisa, ya udahlah, maka dipasang cairan ya, di IV, di apa itu di supaya diuresis ya. Nah, bisa pakai medical explosion therapy. Medical explosion therapy itu apa? Biasanya alpha blocker. Alpha blocker tersedia banyak sekali di pasaran. Jadi diberikan alpha blocker supaya apa? Supaya kendor. Ya. Jadi pada ureterovesical junctionnya itu kendor sehingga lolos bisa keluar. Atau dilakukan kalau memang itu besar ya bisa kalau di ginjal ya di BCN, kalau di ureter di URS atau RIS ya. Kemudian kalau kelihatannya tidak apa itu eh, kekerasan atau hospital unitnya itu kira-kira kurang dari 900 yang bisa dilakukan SWL. Tapi kalau HU-nya di atas 1.200 ya nggak pecah. Nah ini tolong diperhatikan kalau melakukan suatu tindakan mana yang dipilih. Jangan memang kemarin kita juga dapat pasien yang HU-nya tinggi banget, jadi nggak mungkin dilakukan SWL. Ya, dia bingung aja. Kenapa di tempat lain bisa, ya coba dilakukan di tempat lain. Barangkali nanti kan kecewa, nggak pecah. Oke, lanjut. Next. Next slide. Ya, saya kira itu. Silakan kalau ada waktu, monggo silakan. Kalau ada yang perlu lebih jelas lagi, monggo kita diskusikan tentang bagaimana nyeri karena di GD akan ketemu Anda nanti nyeri. Loh kok nggak sembuh-sembuh? Kenapa? Ya makanya obatnya belum pas. Monggo silakan kalau Dokter Evan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Oke. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas materinya, dokter. Luar biasa sekali materinya. Dokter, saya mau tanya masalah. Tadi kan sempat dikatakan, eh, sempat disinggung ada masalah-masalah dari digestif ya, dokter ya, yang bisa menimbulkan sensasi-sensasi kolik juga, yang Ya, tapi mungkin pasti ada bedanya antara masalah-masalah di digestif. Nah, ya. yang mau saya tanyakan itu, kira-kira dok, masalah digestif atau masalah persyarafan, karena pinggang ini juga kebetulan kalau kami sebagai dokter umum banyak menemukan pasien-pasien dengan gejala isialgia, dokter. Itu Hmm. bagaimana kita, mungkin teman-teman sejawat yang di fase 1 juga bisa membedakan mana yang eh, ke arah syaraf, ke arah digestif, dan ke arah urologi, dokter. Ya, terima kasih Dokter Irfan pertanyaan. Jadi kalau kolik itu tadi ya mendadak sakit sekali. Biasanya disertai mual muntah biasanya. Nah, tapi kalau saraf itu kan menetap. Dia nyerinya akan menetap terus. Ini perubahan posisi berubah enggak? Enggak. Nah, tapi kalau tulang ada lagi. Kalau perubahan posisi dia nyeri. Posisi tertentu tidak. Berarti ini berarti ada di tulang belakang. Nah, gitu. Jadi kalau kolik itu khas sekali. Mudah sekali. Kalau misalnya pas sedang sakit, pegang aja ginjalnya, nyeri ketok pasti. Tadi nyeri ketok. Kalau ada OSG itu proses. Nah, ini akan gampang sekali mengenali ini dari mana nih letak nyerinya. Ya, jadi tanya, pengaruh dengan posisi enggak? Enggak dok. Kalau pas sakit apapun posisinya sakit. Nah, itu berarti di saluran kencing. Itu dokter Irfan.
Baik, terima kasih banyak dok. Dokter, Hmm. kalau misalkan dok, bagi teman-teman yang di fase satu, dokter, Ya, misalkan tidak ada obat untuk injeksi, ya. diberikan obat dengan dosis misalkan double dose paracetamol 2 tablet atau kita berikan asam mefenamat gitu, gimana ya dokter? Ya tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kan itu isemik ya. Isemik biasanya keluar prostaglandin yang menyebabkan itu. Maka dikasih antiprostaglandin. Gampang kok di fase satu ada kok. NSAID kan ada di fase satu. Enggak, jangan paracetamol, kasih NSAID aja. Apa Hmm, saja yang ada. Itu biasanya kan nanti langsung rileks gitu, dia oksigenasi baik lagi, nyeri hilang. Cuma ya dengan catatan, kadang-kadang 2 jam muncul lagi. Gitu. Jadi baik. teman-teman, Dokter, berhati-hati. misalkan Ya, nih dok, misalkan ya, masih belum bisa eh, ke fasilitas yang ada urologinya gitu dok. nggak Kemudian apa-apa. kalau kita naikkan dengan NSAID tidak eh, bereaksi dengan baik, misalkan kita mau naikkan step up ke opioid gitu, bagaimana ya dokter? Ya, masalahnya itu kan tadi saya kasih tahu kan, itu isemik. Ya, keluar prostaglandin. Mau dia suruh tidur atau apa yang nyeri, tetap nyeri. Nah, maka yang terapi yang pas itu pakai antiprostaglandin. Itu manjur pasti. Nah, kasih NSAID manjur. Gitu. Manjur ya dok ya. Iya, iya. Iya, iya. Baik, dokter, Hmm. ini saya tadi juga tertarik dengan medical explosive therapy dokter. Itu Ya, porsinya seperti apa ya dok ya? Kapan kita mungkin harus terapi dari fase ke satu, kemudian kapan kita harus mulai refer ke urologi? iya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi kasih ada obat-obat alpha blocker 3 hari aja. 3 hari kalau dia tidak bisa keluar, ya akan ditunggu sampai kapan nggak keluar. Mungkin dia impacted atau bagaimana itu, maka nggak usah lama-lama. Kemarin ada juga kan kita punya toh dari kemis dia dapat obat terus balik jungkir ya Sabtu Sabtu ya kita kerjakan emergency. Ya gitu. Ya, Baik, dokter, ini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali dari ya, Muhammad Ridho Triawan, dokter. Ini izin ya. dokter, untuk tata laksana pada pasien kolik renal, selain diberi NSAID, apakah bisa juga kita beri muscle relaksan seperti pada kolik abdomen, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang kembali lagi Mas Ridho. Jadi eh, asbabun nuzul apa kejadiannya kolik itu karena isemik isemik terus terjadi hipoksia. Hipoksia maka terjadi nyeri. Istilahnya gitu. Jadi mau dikasih masker relaksan ya sama aja. Masker relaksan ya sedikit membantu, tapi harus pakai antiprostaglandin itu. Mas. Jadi monggo. Jadi Anda praktek silakan buktikan yang mana kira-kira yang baik. Monggo, kira-kira gitu. Sudah on lagi. Ya, Nah, dok, saya mau tanya ya, ini, dok. ya. Ketika sudah terjadi ada kolik gitu ya, dok ya, dan Siap. eh, kita ini kan dalam masa puasa, dokter. Ya. Nah, kalau misalkan kolik yang ada hubungannya, misalkan sebelumnya tidak berpuasa baik-baik saja, Mm. mungkin pasien juga sudah tahu ada masalah di situ, tetapi dengan berpuasa ini menjadi lebih berat gitu, dokter. Itu sebenarnya apakah itu harus dilakukan operasi atau kita boleh konservatif dulu, dokter? Ya, sebetulnya gini pertanyaan. Kalau itu batu besar, ya, batunya besar, katakanlah batunya 10 mili gitu ya, 10 mili gitu. Mau dikasih apa-apa ya tetap sakit. Apalagi dia puasa itu biasanya kan dehidrasi. Ya dehidrasi ya urinnya nggak banyak keluar gitu ta. Dia akan makin nyeri sebetulnya. Itu akan makin nyeri karena munculnya cepat biasanya orang pada dehidrasi itu.
Nah, repotnya setelah diluding, nah, dia minum banyak itu malah poliuri kan. Poliuri ya malah menekan lagi. Itu bang lingkaran setan kok itu. Maka sebaiknya kalau itu sudah dikasih NSAID, tetap nyeri, frekuensinya makin cepat, bawa ke rumah sakit aja. Dah itu diselesaikan. Daripada Baik. nanti Anda dihujat sama pasiennya. Gitu, Pak Turun. Ya. Jadi kalau misalkan ketika berpuasa rupanya nyeri pinggangnya ini lebih hebat gitu, eh, most likely ini seperti Mm-mm. memang harus ditangani langsung ya dokter ya. Betul. Ya, minum ya sama aja. Malah tambah penekanan Oh, ya dokter oh, ya. oh, betul. Karena Oke. poliuri kan, ya, tambah sakit. Dokter Gitu. kalau untuk pilihan tindakannya batu ureter itu khusus untuk di rumah sakit khusus bedah anur ini seperti apa sih dokter? Iya, sebetulnya ya saya terapkan sangat simpel aja. Apalagi bulan puasa ini. Mas saya begitu ketemu pasien di poliklinik, dia kolek, ya sudah saya siapkan aja. Biasanya setelah 8 jam saya hilangkan batunya, rawat jalan ya boleh. Nggak ada masalah. Sangat cepat kok, Dokter Ivan. Saya ngejar lebaran. Baik, berarti kalau untuk Iya. tindakannya sekarang semuanya sudah untuk rumah sakit khusus bedah anur ini sudah sebagian besar sudah tanpa sayatan ya dokter ya. Enggak ada. Sudah enggak ada. Semua pakai endoskopi. Baik, untuk pemulihannya dokter mungkin bisa di-sharing. Ya tadi, biasanya 8 jam nggak nyeri, saya sudah nggak pasang kateter, saya nggak usah apa-apa. Jadi 8 jam enak pulang. Ya Hmm, gitu. Nggak lama-lama. baik dokter. Ya, Terkait dengan ini dokter, eh, kejadian hidronefrosis dokter. ya. Ada beberapa pasien yang memang dilakukan tindakan operasi Hmm. sampai harus diputuskan adanya pemasangan digistent. Itu Ya. pertimbangannya seperti apa sih dokter? Kapan harus dilakukan digistent? Kapan itu pilihannya nefrostomi sebagai tindakan untuk emergensinya dokter? Ya tergantung deh. Jadi sebetulnya pada piohidronefrosis, kalau kita tahu USG piohidronefrosis, maka paling hati-hati, paling kalau belum expert ya nephrostomi dulu aja. Demostomi dulu sampai nanti jernih, urin jernih, baru kita lakukan tindakan. Karena pada hidronephrosis itu biasanya ureternya kinkin gitu ya. Kalau itu belum terbiasa melakukan URS, seringkali nanti nggak ketemu batunya karena melipat gitu ya, ureternya melipat itu. Sebenarnya s- ketika jadi kan melipat gini ya, melipat gini. Kalau itu nanti eh, apa ginjalnya sudah di nefrostomi, dia lurus gini. Udah tergurus kayak gampang sekali dilakukan URS. Ya, tapi kalau dokter Ivan melihat, oh, kok dokter Darto langsung dikerjakan gitu ya ribuan. Saya kira. Kalau yang belum ya latihan dulu. Gitu saya kira dokter Oke. Ivan. Iya, Ya kalau iya. di rumah sakit ini khusus untuk dokter Danarto memang sepertinya saya belum pernah menemukan kasus nefrostomi Nefrostomi dokter. ya. Oke dokter. Itu orang pada bertanya, ya itu nanti butuh waktu. Kalau Anda sudah di atas 2000 gitu ya nanti bisa. Itu ada tekniknya tersendiri. Baik, dokter. Kemudian bicara tentang komplikasi, dokter, karena Ya, banyak sekali di masyarakat ini anggapan bahwa gagal ginjal itu penyebabnya itu karena masalah-masalah metabolik, contohnya masalah-masalah hipertensi, masalah diabetes. Padahal salah satu komplikasi yang pernah saya baca adalah ketika sudah terjadi hidronefrosis, mungkin sumbatan postrenal, kemudian terjadinya peningkatan ureum dan kreatinin ini juga bisa menjadi salah satu penyebab gagal ginjal ya dokter. Mungkin betul. dokter punya pengalaman, sepertinya ada pengalaman yang cukup menarik di rumah sakit Anur dokter yang bisa Iya, dibagikan. betul. Jadi ini ada dua kasus yang selisih 1 hari. Yang satu ya ada penyempitan karena itu infeksi, yang satu batuk. Nah, yang satu setelah dibebaskan masih keluar nanah sama darah itu sampai hari ketiga. Yang satu padahal tidak ada kencing seminggu, ya sudah tidak kencing seminggu itu batu itu. Nah,
setelah kita bebaskan, wah, Masya Allah. Hari pertama urinya 15.000. Hari kedua 17.000, tapi manusianya hebat sekali, bisa minum 13.000, itu hebat banget itu. Nah, saya juga khawatir kalau hari ketiga urinya masih sekitar 13.000. Apakah orangnya itu minta pulang? Tapi uram mualnya 14, kreatinin. Setelah hari ketiga 2,6. Nah, sebetulnya dia minta segera pulang, tapi di rumah kalau nanti minumnya cuma 2.000 ya susah. Nah, nanti kembali lagi fungsinya jelek lagi. Biasanya kita jaga sampai sekitar 5.000-an, dia bisa taat 5.000, biasanya baik. Jadi yang disampaikan Dokter Irfan, kalau ada gagal ginjal, pertama kali yang dilihat USG dulu. Dia ada pembesaran ginjalnya nggak? Ada hidrolisis nggak? Kalau ada hidrolisis, masih memungkinkan balik. Itu banyak sekali yang kita lakukan. Pernah kita dapat datang dengan 47 kreatinin. Tapi karena hidrolisis, kita atasi hidrolisisnya, maka biasanya baik lagi. Begitu Dokter Irfan. Baik, karena ini pasien di sini nih luar biasa, dokter. Karena saya juga agak kaget kemarin merawatnya, dokter. Keluar urin segitu banyaknya sampai cukup effort untuk mengimbanginya, dokter. Ya, itu, itu pernah saya tulis, pernah saya presentasikan di Beren, kalau nggak salah itu 2013 ya. 2012, 2013. Itu orang sana heran, orang desa itu orang hebat-hebat. Itu yang di Bangsal kita di kelas 3 itu ada kasusnya itu 16.400, malah heran. Maka di luar negeri kan baru sakit kan, anuri gitu, sehari kan langsung ke rumah sakit, ini seminggu loh. Itu Iya, pasien kita itu seminggu. Coba bayangkan. Ya, iya, dokter. nangis dia saya kasih tahu. Kreatinin baik, Pak. Posisi kecil jadi baik. Nangis tadi. Ya itu yang menyembuhkan Allah, ya, atas pertolongan kita aja. Gitu. Baik, dokter, Ya. bicara tentang obstruktif gitu, dokter. Hmm. Apakah ada perbedaan antara pasien yang single kidney dengan pasien yang dua-duanya bekerja dengan baik, dokter? Sebetulnya kalau orang dengan fungsi ginjal satu baik itu kreatinnya masih baik, Mas Irfan. Jadi kalau tidak baik berarti ada sesuatu kanan kiri. Pasti bilateral itu. Nah, tinggal ya kasus yang kita temui sekarang ini itu yang satu memang ginjal yang kanan itu sudah contracted. Jadi itu mungkin infeksi atau apa. Nah, kemudian yang kiri hidroplisis ternyata fungsinya masih baik banget kan. Jadi tentunya eh, para teman sejawat kalau melihat sesuatu gitu, jangan divonis dulu bahwa ini gagal ginjal harus cuci darah seminggu 2 kali lah, itu yang itu dia juga gitu, dia jauh-jauh dari Purworejo ya itu sudah divonis gagal ginjal, tiba-tiba ada nggak tahu hidayah dari Allah, tiba-tiba kok bisa nongol dan jadi baik, ya maka Baik, bersyukurlah, ya bilang ya. baik. Baik, dokter. Bicara tentang batu, kan tidak lepas juga dari penyebab batu sehingga kita bisa eh, menghindari kira-kira penyebab terjadinya supaya tidak terjadi kekambuhan nih, dokter. Nah, Iya. kalau dari pengalamannya dokter, dari temuan operasi sebanyak ini, selama ini, kira-kira batu yang paling besar presentasenya itu terbentuk dari apa, dokter? Iya, batu urat. Ya, batu urat yang saya temui di sini sebetulnya kalau literatur itu oksalat, tapi yang sini kok nggak tahu ya. Sini kok banyak urat ya, batu urat. Jadi orang yang makan-makan enak-enak ya, jeroan ya, emping dan sebagainya itu. Tapi apakah itu signifikan? Ya, saya juga bingung ya. Ada memang teman saya gitu, saya bilang, ya aku kalau pengen gimana? Ya setelah itu dipecah, asam urat itu gampang kan dipecah. Olahraga gitu pecah. Nah ini jangan jangan keliru bahwa asam urat itu yang tinggi itu di urin ya, asam urat urin, bukan asam urat darah ya, asam urat urin. Yang dicek asam urat urinnya. Asam urat urinnya tinggi ya berhati-hati, minum yang banyak supaya tidak. Nah, kemudian ada teori pakai sitrat.
ya, sitrat. Nah, dulu makan sitrun zaman saya kecil ada tidak ada sirup toh, adanya sitrun. Nah, sitrun makanya dulu jarang batu. Sekarang kok batu banyak banget. Mau jualan sitrun. Iya, iya. Oke, berarti paling Iya. banyak asam urat ya, dokter. Ya, Sehingga di sini paling banyak asam urat. sehingga bagi pasien itu mungkin yang harus dihindari yang kandungan purinnya tinggi ya, Ya, dokter ya. purinnya tinggi. Ya, kalau biasa saya bilang olahraga lah, nanti dipecah supaya ya kadang-kadang pengen itu kok rumahnya Cilacap, bagaimana ini? Ah, ya wes olahraga gitu. Nah, gitu Oke. Dokter Irfan. Oke, baik. Baik, Ya, dokter, kalau misalkan teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di Jogja bagian selatan, itu kan kebetulan airnya juga karakternya berbeda ya, dokter. betul. Mungkin kapurnya terlalu tinggi. Iya, Itu iya. apakah karakter batunya, tingkat kekambuhannya itu sama dengan yang asam urat, dokter? Sebetulnya begini, Dokter Irfan. Ada dua faktor, ya. Ada faktor ekstrinsik kayak dari luar tubuh dan faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu ada dua, ya, namanya glukosaminuglikan sama sitrat. Kalau sitrat tubuh kita tinggi, maka tidak terjadi batu. Walaupun yang dimakan sama, yang diminum sama, enggak akan terjadi batu. Kalau dua faktor ini baik, enggak jadi batu. Makanya jadi batu ini, faktor ini pasti harus dikontrol. Ada satu penelitian, penelitian seorang profesor itu tentang sitrat. Betul, kalau itu dapat diberikan sitrat itu baik, nggak timbul. Makanya tadi saya bilang, jualan toh sitrun, jualan. Dokter, selain sitrun, mungkin kalau makanan yang banyak sitratnya Jeruk apa ya, nipis dokter? lah, jeruk nipis. Oh, Yang jeruk nipis, gampang dokter. jeruk nipis ya, jeruk nipis. Oh, jeruk Hitam. nipis. Iya. Kemudian kalau yang satunya lagi, dokter, glukosaminoglikan itu apakah kita bisa meningkatkan dengan makanan, dokter? Nggak bisa ya. Jadi itu kondisi fisik baik aja. Jaga ya, jangan sampai kondisi fisik saya kita turun. Itu kan akan produksi dia. Gitu. Biasanya orang kemerungsungan ya gitu. Biasanya kemerungsungan orang di itu kemerungsungan tuh ngecakit duit kemana-mana. Kemerungsungan. Kalau malah nggak punya duit malah nggak kena sakit. Gitu Baik. Mas Irfan. Baik, dokter. Terkait Ya. dengan perubahan gaya hidup, dokter. Ya. Kalau misalkan apakah olahraga itu berpengaruh sekali terhadap faktor intrinsik dan pembentukan batu, dokter? Iya, jadi kalau saya nyimpulkan sederhana, olahraga metabolisme akan baik ya. Yang kedua pasti minum tahu orang olahraga itu haus kan, minum maka akan banyak tidak dehidrasi kan banyak kita itu kan orang kita itu kalau minum sak gelas, rong gelas itu sehari. Bayangkan, padahal kita hidup normal minimal 1.200. Oh, bayangkan. Itu aqua yang tanggung itu dua, itu belum tentu habis kok itu. Apalagi orang Jogja nggak minum itu. Gitu, Dokter Iwan. Ya. Baik, berarti kalau sekarang ini trennya lagi banyak yang lari, running, itu sebenarnya Oh, cukup baik bagus, untuk cukup bagus. Iya, bagus ya, dok ya. bagus, cukup bagus. Karena saya pernah dapat salah satu edukasi pasca ESWL itu salah satunya Hmm. disarankan memang lebih baik yang ada hentakannya ya, dokter ya. Nah, iya, ya karena baru kristal kecil-kecil sudah keluar kan. Terus Nggih. minum akeh, hentakan gitu lah, nggak jadi batu. Kristal-kristal pada keluar, gitu. Oke, baik. Dokter, Ya. ini sebagai informasi teman-teman yang ada di luar di Vaskes 1, dokter. Hmm. Untuk dokter sendiri di ketika libur Idul Fitri tahun ini, apakah tetap pelayanan, dokter? Oh, saya ada di Jogja. Dokter ada di Jogja Silakan di kalau sini. ada apa-apa panggil saja. Oke, jadi Saya nggak kemana-mana. Iya. baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, dokter, ini pertanyaannya sudah selesai, dokter. Ya. Mungkin Bapak Ibu sejawat yang kami hormati, demikian rangkaian seminar daring jeda praktek RSKB Anur Yogyakarta pada hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu dan pengalaman klinis yang sudah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif sehingga akhir acara.
Semoga materi yang disampaikan bisa menambah wawasan dan menjadi bekal dalam praktek klinis sehari-hari, khususnya dalam mengenali dan menangani kegawatan urologi secara tepat dan cepat. Sebagai informasi, selama masa libur Hari Raya Idul Fitri, layanan untuk instalasi gawat darurat RSKB Anur tetap buka pelayanan 24 jam untuk melayani kebutuhan kegawat daruratan pasien. Sementara itu, untuk pelayanan rumah sakit dan poliklinik rawat jalan akan kembali beroperasi secara normal mulai tanggal 23 Maret 2026. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Anda, dan saya memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara terdapat kekurangan. Sampai bertemu kembali pada kegiatan ilmiah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa difoto, buka kameranya. Oh, boleh kita foto Keren. bareng dulu, dokter? Foto bareng, Eh, buka kameranya, Dek. Biar ada dokumen, Dek. Wah, Masya Allah. Cakep-cakepnya. Ya buka di foto, Mbak. Foto. yang masih kita tunggu kepada teman sejawat untuk Ya, kameranya dihidupkan. hidupkan di foto ya. Ya, silakan dipotret. Baik, sudah bisa dibantu. 3, 2, oke, gaya bebas, gini boleh. Oke, baik. 3, 2, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti secara aktif sampai akhir acara. Acara saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ada salahnya ya. Liv ya. Di tengah kota Yogyakarta, berdiri sebuah rumah sakit yang mengedepankan pelayanan modern, aman, dan penuh empati. RSKB Anur Yogyakarta, pusat layanan bedah yang menggabungkan teknologi medis terkini dengan kenyamanan pasien sebagai prioritas utama. Di poli eksekutif, setiap pasien mendapatkan pelayanan secara personal dengan fasilitas lengkap, termasuk pemeriksaan penunjang berteknologi tinggi. Semua demi memastikan diagnosa yang cepat, akurat, dan nyaman. Didukung tim dokter ahli dan peralatan bedah berstandar tinggi, kami memastikan setiap tindakan berjalan dengan presisi dan keamanan maksimal. Kenyamanan dan privasi menjadi prioritas kami. Ruang perawatan VIP dirancang untuk menghadirkan ketenangan dan rasa aman selama masa pemulihan. RSKB Anur Yogyakarta mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan terbaik bagi setiap pasien. Di RSKB Anur, kami memahami bahwa setiap tindakan medis bukan hanya soal keahlian, akan tetapi juga tentang kepercayaan. Karena itu, kami selalu memastikan setiap prosedur dilakukan dengan presisi, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab penuh terhadap pasien. Rumah sakit ini didukung oleh tim spesialis yang berpengalaman
dan pasti terus diperbarui. Tujuan kami adalah memberikan hasil terbaik bagi setiap pasien. Dengan standar keamanan dan mutu tinggi, mudah-mudahan pasien tertangani dengan baik. Kami tahu, di balik setiap tindakan medis ada kekhawatiran dan harapan. Karena itu, kami hadir bukan hanya untuk mengobati, tapi untuk mendengarkan dan menemani proses kesembuhan Anda. Inilah komitmen kami di RSKB Anur, melayani dengan sepenuh hati, bekerja dengan presisi, dan selalu menempatkan keselamatan pasien di atas segalanya.